desain dari aplikasi tersebut. Nanti Kang Dani akan coba untuk menjelaskan mulai dari nol sampai mungkin kalau misalnya sesi sampai texturing nggak selesai, kita lanjut ke part kedua aja kali ya Kang Dani ya. Nanti kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani. Kalau nama panggungnya itu Om Buat Udung. Saya gabung di Perikertas dari tahun 2009. Awalnya anak saya beli sesuatu majalah di minimarket, dan majalah itu ada papercraftnya. Nah, saya coba bangun, itu bagus ternyata. Terus saya bilang di internet pasti ada yang lebih bagus. Saya cari di internet, ternyata saya ketemu Julius Perdana. Kita jadi builder dulu ya. Kita build yang Julius Perdana, yang Om Texo juga saya build. Lama-kelamaan, ini kalau Texo sama Julius Perdana bisa bikin dari nol, saya juga pasti bisa. Awalnya seperti itu. Nah, kebetulan karena 3D Max itu terlalu besar buat saya dan terlalu canggih buat saya, makanya saya cari-cari software yang rasa ringan di komputer saya. Akhirnya saya ketemu Metasec. Saya coba share. Saya bikin kereta kali ya. Kereta apa nih? Kereta kan ada banyak Kang Dani. Ada kereta cepat, ada kereta KRL. Uap lah. Ceritanya kereta uap. Kereta uap, oke. Siap. Oke, rekan-rekan semua, mohon maaf sekali lagi kepada yang teman-teman yang sudah bisa, mohon nanti koreksinya kalau apabila saya salah ya. Oke, ini tampilan Metasec secara umum seperti ini. Sebetulnya yang diperlukan itu ada di sini ada beginner, modeling icon sama mapping. Nah, kita kerjanya di modeling string. Pertama-tama di sini ada primitif, kita klik primitif untuk sebuah bangun ruang. Ya benar ya kan? Bangun ruang ya. Kita klik yang kubus atau silinder, bisa kerucut, bisa yang flat juga ada. Kita pakai yang kita coba create ya. Satu hal di sini jangan lupa kalau di Metasec itu ada sim. Ini untuk menyamakan antara sisi kiri dan sisi kanan. Mirroring lah. Dulu yang kita kerja di bagian left ya, di left, ini front, ini top. Kita kerja di left dulu, kita tarik, kira-kira cukup lah ya. Oke, kita di sini ada knife itu untuk motong. Jadi kalau misalnya ini knife yang paling atas adalah untuk motong satu sisi aja, hanya satu face yang dipotong. Tapi kalau mau potong semua di continual cut, ya, kira-kira begitu. Lalu kita potong, kita delete ya, kita create kembali. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya untuk jadi satu lokomotif. Kalau kita kerja di bagian depan, nah jangan lupa di sini kita tadi udah di rectangle kan, di keseluruhan node-nya. Cuman ada node yang tidak terbawa, klik aja di sini, kita geser ke tengah. Ya kira-kira lokomotif seperti ini kali kan ya. Kita kerja di bawah lagi, kira-kira begini untuk sebuah lokomotif. Dan di sini saya juga akan coba yang ini dikunci dulu ya, ada di object panel yang OBJ satunya dikunci, kita bikin new object, kita masuk lagi ke primitif, kita klik yang silinder, terus di create kembali ya, primitif langsung select yang silinder. Terus di properties, kalau tadi kan defaultnya di Metasec yang sekarang defaultnya itu di 20 face ya, kita kecilin lah minimal 8 face lah. Oke, udah kita create, lalu kita perkecil, scale, di sini ada scale, kita perkecil dulu. Oke, kita pindahin, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita kurang berkenan, kita bisa perkecil lagi di sini. Kang, sorry, tadi face-nya kenapa 8 ya? Kalau bisa diperbesar, masalah gak Kang? Ya? Face-nya, itu kan tadi face-nya ada 8 ya, kalau kita perbesar lagi, kenapa? Bisa gak Kang? Bisa sih, kita bikin pesawat atau kita bikin sesuatu yang pengen bulat, lingkar seutuhnya, ya kita face-nya pasti banyak kan. Oh, bisa diperbanyak ya, artinya ya, dari settingannya face-nya itu bisa kita perbanyak ya sebenarnya ya? Cuman nih, karena kan ini hanya untuk contoh, jadi kita bisa. Oke. Siap.
Oke ya, seperti ini. Kurang lebih ya Kang ya. Udah kebayang sih ya, udah kebayang bentuknya. Nah, sekarang kita kunci lagi nih yang OBJ kedua. Kita bikin lagi baru OBJ-nya. Bikin lagi baru, terus kita primitif lagi, kita bikin lagi kotak, create lagi. Kita bikin untuk, di bagian bawahnya. Sama seperti tadi ya. Ini kita agak besar sedikit, karena untuk rodanya ya nanti Kang ya. Grafis saja, nggak usah detail. Oke. Tapi nanti digambarin di 3D di proses 3D ini tetap dibentuk gak Kak untuk rodanya? Enggak, nanti ini hasil mapping aja Kang. Oh, mappingnya aja. Oke, kita cut lagi, kita knife ya, jangan di continual karena kita akan knife yang bagian depannya saja. Why? Ini hanya bagian depan, tidak tembus sampai belakang, hanya bagian depan saja. Kita coba ketengahin, kita tarik lagi ke depan. Nah, udah seperti ini. Bayang Kang ya? Berarti ambil asnya ya, Iya. Tengahnya ya, bisa ditarik seperti itu ya. Kita pakai lagi, samain si dimensinya. Nah, gini Kang, jadi Kang, ini aja. Simple dan cepat sekali nih prosesnya nih Kang Dani, udah terbiasa nih sepertinya. Oke. Nah, nanti berarti Kang Dani mungkin bisa kasih lihat nih kalau 3D-nya sudah terbentuk ini kan nanti setelah kita unfold lalu nanti masuk texturing. Apakah ini mau di unfold dulu Kang? Ya, ini di unfold, kita save dulu. Oke. Oh, di save dulu Kang ya. Jadi apa nih? Jadi 3ds apa? Save-nya menjadi MPO kan, Metasequoia Object. Oh, MKO. MPO. Nah, kita di logo kita save, kita keluar dulu dari Metaseq-nya, dan kita masuk kembali ke Pepakura Designer. Oke, ini tampilannya teman-teman. Saya menggunakan Pepakura Designer versi 4. Yang versi 4 ya Kang ya? Oke, versi 4. Kalau yang tadi Metaseq versi 4 juga, versi 4.6.9. Tapi sebenarnya perbedaannya banyak ke sih Kang Metaseq yang sekarang Kang Dani pakai sama yang sebelum-sebelumnya, atau yang mungkin ada yang terbaru saat ini? Biar teman-teman punya bayangan juga nih, bedanya di mana gitu. Kalau Metaseq yang lama itu biasanya kita kalau untuk motong satu objek itu motong keseluruhan sampai satu face. Kalau yang ini sekarang bisa satu face, kalau dulu nggak bisa. Oh, berarti udah ada ini ya, udah lebih efisien ya berarti ya. Terus juga memang rada ribet juga sih kalau di sini yang di Metaseq versi 4 itu kalau kita nge-rectangle satu objek untuk extrude atau intrude itu nggak ke bawah semua. Kalau di Metaseq yang dulu itu kita nge-rectangle tuh udah bawah semua. Ikut semua berarti ya. Oke. Mungkin teman-teman kita bisa lihat nih sekarang Kang Dani mau coba unfold dari 3D yang tadi sudah dibuat di Metaseq ke dalam Pepakura-nya Kang ya. Ya, kita open yang tadi dulu ya, open file yang tadi di logo. Ya, seperti ini teman-teman tampilan di Pepakura Designer-nya. Nah, dikarenakan saya diwajibkan harus membuat satu lembar saja, jadi tingginya hanya 50 mm saja. Oh, berarti udah disetting dari sini ya Kang ya, dari pas awalnya ya. Oke. Terus oke. Nah, 2 lembar Kang. Oh, bisa diedit ya? Awalnya ya, ini kan belum diedit. Terus kalau biasanya saya di Pepakura Designer itu di Ctrl F dulu. Nah, biasanya saya kerja itu flap-nya dinolkan. Sorry Kang, ini untuk apa Kang ya? Untuk edit flap atau garis Kang? Kalau boleh tahu Kang. Apanya? Edit apa ini tadi F5 ya? Biar teman-teman juga nanti bisa coba juga nanti. Ctrl F. Oh, Ctrl F. Oke. Untuk edit flap ya? Edit flap. Oke. Shape, edit position itu di Ctrl F. Ya, biasanya saya kerja di nolin dulu. Ini sudah tanpa flap. Kalau kita kerja di sini, Ctrl N untuk mindahin face. Kan? Oh iya, biar lebih enak ya. Pas saat ngelipatnya lebih enak ya. Kan kalau kita ngeluarin desain seperti ini kan bingung juga ini mana ininya apa kan, makanya kita edit di sini. Oke. Sama seperti ini juga kita masukin sini aja. Nah, ini udah jadi kayak gini. Ini kan belum rapi Kang ya. Saya Ctrl M Kang. Ctrl M ya. Ctrl M, diklik. Saya putar. Oh, ngikutin format itunya ya, pola kertas A4-nya ya. Nah,
pindahin deh. Oke. Nah, udah ketahuan Kang ya, ini Ya. pokoknya nih sini. Biar sekali gitu ya Kang ya. Jadi nanti ujungnya itu dimasukin ke belakang, udah tinggal Ya. kayak bikin kubus biasa nih ya. Oke. Satu, kalau untuk kita balik lagi Control N. Oke. Untuk yang lingkaran, yang cylinders, ini kita lihat dulu. Kan kita melogikakan bahwa si sambungan atau area lem itu jangan sampai terlihat dari depan, gitu kan ya. Makanya kita di sini tentuin dulu. Oh ini belakangnya nih, kita klik aja. Berarti ini paling belakang nih. Oh, oke. Kita ini sini, gitu kan? Dipindahin ke samping ya, ke bawah ya. Betul. Jadi otomatis nanti kita pas texturing juga itu harus paling belakang gitu. Pas mapping juga harus paling belakang. Sama seperti tadi, Ctrl M, putar, seputar-putarnya, sehabis-habisnya. Baru yang ini, itu kan. Oke. Keduanya langsung hilang. Oke. Seperti itu kan. Ini mah hanya untuk PC aja, Kang ya. Flapnya belum kelihatan ya, Kang? Belum. Bisa. Nah, oke. Lanjutnya. Siap. Ekspor ke vektor karena saya mewarnai ini di Corel Draw, jadi harus punya vektor. Kita masukin dulu flapnya yang tadi kita nolin. Oke. Ya, tadi ini ada yang nanya juga nih dari Mas Alfi nih, kenapa nggak di-off-in aja flapnya daripada dibikin 0? Nah, itu saya Di-off-in. kurang tahu. Saya Mungkin belum suka begini. Mungkin alternatif ya, Mas Alfi, mungkin itu alternatif aja sih sebenarnya. Mungkin Kang Dani lebih nyaman kalau dibikin 0 aja gitu ya. Oke, flapnya di sini saya set 3 mm ya, karena biar tidak terlalu besar. Oke. Actual ya 3 mili, benar-benar 3 mili ya. Ya, betul. Oke. Nah, di sini juga kita perlu posisi flapnya itu harus yang benar-benar tidak membuat si builder itu bingung. Ya. Nah, di sini masih di Ctrl F, di position, tadi mah di shape, sekarang di position. Kita klik aja ini semua flap yang menggantung kayak gini kan. Karena kalau bagi saya area tutup dari papercraft itu seperti ini, yang atasnya. Clear ya, harus yang penutupnya tuh yang clear ya. Ya mungkin Kang Tekso juga kalau misalnya buat ban tank baja itu seperti ini Kang ya. Selalu. Ini paling iya. Biar mudah Kang ya. Yang paling efisien sih selama ini yang saya tahu paling efisien ya seperti ini modulnya nih, selalu. Yang tutupnya tuh harus clear sih. Iya, betul. Nah, ini juga sama Kang. Ya. Di lokomotif juga saya bikin area yang paling besar. Bidang yang paling besar adalah area tutup. Jadi tanpa flap. Flapnya semua di sini. Itu Kang. Keren ya Kang? Oke. Seperti ini rekan-rekan kalau menurut saya gitu ya. Cara desain saya seperti ini. Kang mau nanya Kang, itu ya berarti pola ini sudah ukurannya sudah diampat ya? Bisa kita besarin lagi nggak Kang sebenarnya? Kayaknya kurang masih kecil nih, masih bisa kita perbesar lagi ya sebenarnya ya di Pepak Pro ini ya? Ya, cuman kan biasanya kalau kita sebagai desainer pengennya ukurannya yang bulat gitu kan. Kalau nggak 5, 10. Ya. Nggak mungkin kita jadi 6 atau 7, 8 atau 9. Gitu loh Kang. Oke. Ya. Berarti di tahap ini sebenarnya Kang Dani udah meng-unfold semua dari model 3D tadi. Ya. Artinya sudah siap nih untuk dikasih warna ya, ibaratnya ya, proses texturing atau proses skin ya istilahnya ya. Oke Kang, mungkin bisa dikasih tahu teman-teman Kang, langkah selanjutnya apa nih kalau misalnya kita sudah merapikan pola yang di Pepak Pro ini? Oke, langkah selanjutnya kita masih di edit flap, kita Ctrl N dulu, kita masuk ke export di file, export, terus vector format. Kalau saya biasanya pakai EPS Kang, kita namakan filenya sama aja dengan yang tadi. Nah, seperti ini Kang. Terus langkah selanjutnya masuklah ke Corel Kang. Kang Dani pakai Corel berapa ya biar teman-teman juga bisa tahu juga nih? Saya pakai Corel X7 Kang. X7 ya. Ya, yang tadi saya import dulu toko EPS. Nah, seperti ini Kang. Okay. Kalau cara kerja saya mungkin agak beribet Kang di sini. Kita di sini pakai Smart Virtual. Jadi yang dari EPS ini jangan diganggu-gugat ya. Kita pakai Smart Virtual. Seluruh objek yang ada di sini kita fill semua. Oke, setelah ini yang EPS tadi kita hapus, kita delete saja, jadinya seperti ini. Ini tinggal diwarnain Kang.
dibiarin kayak gini aja kan. Ini boleh diwarnain sih, boleh diwarnain, boleh dikasih garis. Di Corel mah diklik tinggal klik kanan di warna hitam. Begitu kan. Oke. Kalau saya dibiarin aja. Lanjut ke badan lokomotifnya. Ini mau warna apa kan? Kereta hijau kali ya? Itu ya. Ini kan ya. Boleh. Oke, rekan-rekan di sini di Corel saya pakainya CMYK ya. Ini yang iya benar. Ini yang pinggir-pinggir itu RGB. Iya. Tapi nggak harus gak sih Kang? Harus CMYK atau harus RGB juga sih kalau di Corel tuh? Kemarin saya sempat pakai RGB kan. Waktu print out itu warnanya jadi beda kan. Lari ya. Tapi kalau CMYK insya Allah sama kan. Ya kemarin juga di sesi yang terakhir kan kita juga Kang Pai juga sharing sih untuk di Corel sama di desain-desain yang warnanya memang keluar prefer pakai CMYK sih teman-teman di sini. Ya. Kang kalau mau bikin jendela gimana nih Kang? Kan kereta kan biasa ada jendela nih. Oke, seperti ini ya mungkin jendela ya. Jadi kubus. Oke. Dan kalau mau ditekan kontrol lagi ya jadi ini kan. Oke. Jendela. Kebayang. Copy paste kira-kira samalah gitu kan. Ya, seperti ini sih kan. Oke, ini bagian bawahnya. Untuk rodanya mungkin kita pilih warna yang paling gelap ya. Kalau menurut saya ada bagian yang ada hitamnya juga tapi nggak terlalu gelap. Kang, kalau misalnya mau kita kasih tulisan Kang, bisa gak sih di Corel ini? Misalnya senja utama atau argo apa gitu, bisa ya? Di Corel ini ya kita oh ya tuh pakai. Oke. Nanti tinggal dipasang gitu aja ya di. Tinggal terserah fontnya mau apa. Biasa sih nomor ya, ada nomornya juga ya kalau kereta kan biasanya kan serinya. Nih jangan sampai kebalik kan nih Kang, biasanya suka lupa nih kebalik nih, nanti pas udah ke-build kebalik nih tulisannya. Nah, ini yang atas kan, ini atas. Oke. Ini atas. Itu yang atas ya. Nah, ini kita itu kebalik tuh pasti tuh, di rotate ya. Oke. Sip. Ya tadi seperti tadi saya bilang, jadi kita mendesain juga melogikakan gitu kan. Iya. Bermain logika. Ngebayangin juga ya sebenarnya ya di kepala kita juga ya. Kita juga sebagai builder juga, jadi dalam artian ini nanti si builder susah nggak nempelin ini gitu kan, nempelin ini. Oh ini dirasa susah, kita balik lagi ke 3D kan. Iya. Kita koreksi lagi. Betul. Itu. Nanti kalau misalnya penempatan ini si cerobong asap ini kita kasih tanda aja kan. Ini tanda untuk di cerobongnya. Oh iya, Kang Dani jangan lupa di save nih, nanti teman-teman mungkin lupa dan saking semangatnya ngedesain biasanya gitu tuh lupa nge-save. Corel nggak ada auto save ya? Ada sih. Ada ya? Lagi gitu. Oke, roda harus lengkap nih rodanya nih. Nah, gimana tuh pakai apa tuh Kang toolsnya? Ellipse tool atau di F7 kita sesuaikan aja karena hitam jadi kita putihin. Oke, teman-teman di copy paste, terus yang di paste-nya itu kecilin. Kita bikin lagi warna yang putih luarnya ini hapus. Jadi si rodanya udah pas ke line ya. Ya seperti ini Kang. Oke, sip. Nah, kebayang. Nah, nanti kalau untuk mapping di 3D, nah ini kita kan nanti kembali lagi ke 3D Kang. Balik lagi ke 3D buat itu ya. Jadi di sini hanya pewarnaan. Pewarnaan, tapi kalau misalnya di 3D-nya sudah oke, ini bisa dipublish. Itu kan. Oke. Nah, saya biasanya pakai di ekspor kan dari sini. Jadi apa tuh Kang? Jadi JPEG atau? Jadi JPEG kan? JPEG ya, oke. Ekspor logo JPG. Oke. Tapi sebenarnya di dalam format Corel ini sebenarnya kita udah jadi ya polanya ya. Udah kan. Udah bisa kita build nih sebenarnya dari tahap Corel ini udah kita bisa build kan. Nah, cuman kan biasanya kalau desain pesawat itu ada dekal yang nggak nyambung kan. Ya. Nah, itu di mapping di 3D, nggak nyambung, kita balik lagi ke Corel. Ini mau nggak mau gitu kan. Oke. Kita ekspor ke JPG, settingannya RGB.
karena untuk tampilan aja. Kita balik lagi ke ini sama mapping ini kan. Jadi kita balik lagi ke 3D. Ke 3D-nya, ke Metasec-nya ya. Metasec-nya. Kita share kayak di sini. Oke. Di sini ada material panel. Nah, material panel ini yaitu untuk mapping si modelnya ya. Tadi yang sudah kita warnain. Klik 2 kali aja di mat 1 ini. Oke, sudah terlihat tampilan seperti ini. Yeah. Di tekstur, ada tekstur, kita referensinya, ini referensi masuk ke yang tadi kan. Yang JPEG tadi. Ya, JPEG tadi. Di logo JPG. Mana ya tadi ya? Udah bikin foldernya belum? Itu nggak ada. Bikin foldernya di mana tadi, Kang? Terus. Ayo. Tenang Kang Dani, tenang. Ya, ini bukan kuliah. Demam panggung ya seperti Kang Dani ini. Padahal biasa bawain lagu Cannibal Corpse sama apalagi kemarin Sepultura juga ya. Death metal ya. Indomie gitu ya, yang Indomie itu. Beda Kang, kalau perlu metalan sama di sini ya lain kan. Ini dari tadi Mas Evan mintanya muka Thomas nih. Bisa gak Kang? Thomas. Jadi mukanya Thomas. Bisa sih kalau muka Thomas, ya kita tinggal cari aja. Tinggal cari Thomasnya. Mana ya logo. Nah itu dia tuh logo tuh. Nah iya. Sih. Nah udah ada, kita oke. Ya di sini. Oh. Oke ya. Sekarang kita pindah ke mapping ya di sini ya. Ini kan modeling. Iya. Kita pindah ke mapping. Oke, mapping. Oke. Ini sebenarnya udah ada tuh. Iya udah nempel ya. Udah nempel sebenarnya. Udah nempel itu. Cuman kita tinggal kerja di objek per objek. Objek 1, objek 2, objek 3. Jadi kita kerja di objek per objek. Itu kan. Oke. Kita kerja di objek 1. Map. Aduh. Kayak UVW map berarti Kang ya, dia apa Ya, untuk ngatur-ngatur sisi-sisinya gitu ya. Tuh. Cut dulu Kang. Tunggu dulu. refresh dulu nih Kang. Saya lupa lagi Kang. Ya teman-teman nih Kang Dani kayaknya masih demam panggung kayak ini nih. Ini biasanya ada tampilan ini. Mana ya? Nggak apa-apa Kang, nanti dicari aja Kang. Oke. Uh-uh. Paling sekilas gitu Kang. Siap. Dari saya mungkin ya rekan-rekan yang mau belajar 3D ya lebih baik oprek-oprek softwarenya gitu. Iya, eksplorasi terus ya Kang ya untuk Terus, ya. ngedesainnya juga gitu. Saya kasih boleh ini Kang, boleh Contoh yang lain juga boleh. yang lain ya Kang ya. Ya. Sebelum kita selanjutnya sesi tanya jawab sih nanti teman-teman. Mapping. Kang Dani lagi bikin apa nih sekarang? Saya lagi Project terakhir. Saladin Kang. Oh, Saladin ya. Ini rencana Saladin ini saya nggak akan tekstur di Corel Kang, jadi saya mau pakai layering Kang gitu. Oke. Nah teman-teman kita lihat nih Kang Dani kalau udah maunya keluar ya begini nih, ngedesainnya udah detail banget ini. Ini rencana skala berapa nih Kang? 35, 25? Belum tahu Kang. Belum tahu ya, oke. Tahu. Nanti kalau setelah di unfold. Test build, di unfold ya. Baru ketahuan. Karena Oke teman-teman ini bisa lihat nih, detail banget tanknya.
Ini rencana layering ya. Ini bukan painting, bukan diwarnai di Corel. Jadi saya mau bikinnya blank template, lalu nanti dijiplak ke kertas yang paling tebal. Itu kita main layer. Jadi biar kelihatan seperti apa ya? Kalau saya bilang ya mudah-mudahan seperti pola orang Polandia kan. Karena saya lihat kiblatnya Polandia ya. Saya lihat pola-pola orang Polandia ya begitu kan, main di layar. Betul. Ya Kang ya. Kalau boleh kasih contoh Kang? Boleh. Kasih lihat teman-teman juga nih. Wah. Ini AMX 13. AMX ya. Yang kemarin saya kasih painting, kasih warna di Corel. Ternyata kurang cocok Kang. Jadi saya kasih warna aja sih sekarang di luar kayak puro gitu. Ya. Ini kan. Oke. Itu skala berapa tuh Kang? 20 ya? 120. 120 ya. Gede banget soalnya dibandingin 35 sih. Gede banget itu. Ya, 120 ini. Oke, mantap, cakep. Nanti bisa di-share tuh Kang sama buat teman-teman. Ya, insya Allah Kang. Oke, insya Allah. Insya Allah, rencananya sih kalau yang Saladin ini saya mau jual Kang. Ikutin aja. Ya teman-teman, nanti tinggal ditunggu aja kapan rilisnya ya, hasil terbaru dari Kang Dani. Ya. Oke, Kang Dani mungkin prosesnya udah kelihatan ya teman-teman, kita udah punya bayangan dari proses dari nol tadi menggunakan software dari Metasex, terus juga kita ke Pakura sampai tadi teksturin di Corel. Ya memang tadi balik lagi sih sebenarnya dalam proses desain itu tidak selalu kita bilang oh ini caranya salah, ini caranya benar. Senyamannya dan sebisanya teman-teman aja sih, terutama eksplorasi ke softwarenya sih, dalami softwarenya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya langsung ya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung tanya ke Kang Dani, yang kalau saya bilang nih spesial Metasex nih dia nih. Jarang-jarang saya nemuin di sana pakai Metasex. Ada juga sih, ada yang lain ya sih sebenarnya saya lupa. Ada Kang. Wong Hidayat. Oh ya, Om Wong Hidayat ya. Imanuddin, Mansfi Siman. Mansfi. Oke. Itu pakai Metasex juga. Betul. Mereka lebih jago daripada saya kan. Sebetulnya. Asli kan. Saya akui. Tapi hasilnya aja ini aja udah jadi tank tuh. Kebayang tuh. Si Iman bisa ngebentuk manusia ya, istilahnya Kamen Rider ya. Dari Metasex itu saya pernah sih buat gaban dulu, cuman belum seperti Iman gitu. Gitu kan. Ya punya stylenya masing-masing sih ya, tiap desainer itu. Ya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung sama Kang Dani ataupun tadi ada yang saya nggak sempat tadi baca satu-satu di kolom chatnya, mungkin bisa diulang aja lagi, mumpung kita masih ada waktu ya, kira-kira 5 menit ya sebelum kita akhiri sesi ini. Silakan teman-teman. Oke, mungkin saya baca satu-satu ya di atas ya. Tadi saya nggak sempat nih ngeliatnya nih. Oke, Temi, Om Dani, ya, siap teh. Ketemu besok teh ya. Oh ya teman-teman yang masih yang ada di Bandung, ini besok teman-teman dari Perban dari Peribandung ada acara ya Kang Dani ya, sekalian promote nih acaranya nih. Ada acara di BC lantai 2, kita di Harajuku District. Ya. Kita kolaborasi dengan apa ya namanya itu, yang BPK. Jadi, jam berapa Kang acaranya? Nanti biar teman-teman yang di Bandung bisa langsung sekalian. Kalau kita sih TMI mintanya dari jam 8 Kang. Oh dari pagi ya? Oke. Karena loading model sama beberes tempat juga ya mulai jam 10-an lah. Oke. Ya teman-teman yang berada di Bandung dan sekitarnya silakan join aja nanti ataupun kontak di Instagramnya Peribandung ataupun Kang Dani atau TMI. Sekalian kalau misalnya mau sharing nambah lagi sharingnya silakan Kang ya, langsung aja samperin aja Kang Daninya tuh. Mau kursus privat. Ini Wawan
caranya sama seperti saya tuh, ya Wan. Nggak jauh beda ya caranya ya. Enggak sih sebenarnya. Eh, kaca depan juga belum Kang. Oh iya lupa, Alfi, thank you. Yang penting nggak nginep di angkot ya Alfi ya. Nanti tinggal ditambahkan aja. Nanti tinggal diedit aja lagi. Edit aja ya. Oke, oh ya Kang, ngomong-ngomong, modelnya udah jadi belum Kang? Udah ada test build-nya belum? Model si nggak, maksudnya biar teman-teman punya bayangan juga sih sebenarnya. Oke deh, nggak apa-apa. Ya, Nanti mungkin nanti kalau sudah udah jadi ya, tapi saya share ke di share di grup aja, share di grup. Ya. Itu. Nah, untuk belajar Corel lebih dalam, saya sarankan lebih baik ke Canva. Kang Fai monitor, Kang Fai. Sounding terus nih. Oke Kang, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kita... Oh, ada lagi? Untuk texturing langsung di model 3D-nya, apakah harus pakai aplikasi lain? Ya, seperti tadi ya. Texturing itu kalau saya harus ke Corel dulu atau Photoshop dulu. Yang biasa pakai Photoshop ya Photoshop. Yeah. Baru masuk ke 3D kembali. Jadi kerja kita untuk modeling itu bolak-balik ya. Dari 3D ke Corel, dari Corel 2D-nya ke 2D. Lagi kalau misalnya ada yang kurang pas, masuk lagi ke Pakura. Seperti itulah. Semacam itu. Baik. Ya memang balik lagi ke caranya ke masing-masing orang sih ya. Nyamannya di mana itu yang paling gampang sih kalau saya lihatnya sih. Ya. Memang ada yang bolak-balik, ada yang sekali jadi itu. Beda-beda sih sebenarnya. Beda-beda. Kalau beda-beda, betul. Kita bicara sekali jadi ya, Julius Kudrana sekali jadi ya, Kang Rega. Om Julius itu sekali jadi. Jadi. Udah pasti itu. Kang, ada dari Mas R. Afif nih, kalau kedepannya lebih prefer texturing menggunakan Corel atau Photoshop ya Kang? Kalau saya pribadi lebih prefer ke Corel. Ya? Karena jujur Photoshop saya nggak bisa. Ya tinggal diperdalam aja sih Mas Afif, lebih nyaman di mana. Nanti menemukan sendiri ya, enaknya di mana ya, nyamannya di mana ya. Kalau bisa cobain dulu semuanya biar tahu. Oh ternyata Photoshop seperti ini karakternya, Corel seperti ini karakternya. Nanti lama-lama juga nyaman. Ini ada satu lagi Kang, dari Evan Kotaro. Kalau settingan ukuran di Papakura satuannya bisa diubah ke sentimeter enggak? Di Papakura itu settingannya milimeter. Default. Di default ya, oke. Ya. Nice. Lagi Ctrl N tadi untuk apa? Oke. Di Papakura itu Ctrl N adalah untuk join and disjoin face. Face-nya ya. Oke. Aduh, naon di Metal Bandung, aduh. Oke teman-teman, sepertinya kita udah sampai 1 jam nih sharing acara Papercraft Design Coaching kita. Mungkin satu lagi sebelum saya close, boleh minta di on kan kameranya, saya mau foto bareng nih. Boleh teman-teman? Sekali aja. Halo Amel. Halo Om. Om Bud bukan? Oh bukan. Obot. Siapa? Obot. Oke. Teman-teman, kalau bisa di kamera dinyalakan, saya mau print screen. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga acara session kita yang saat ini dari Kang Dhani Hamdani memberikan manfaat yang banyak, terutama buat teman-teman yang ingin sekali untuk menjadi desainer. Ini bukan program dari Perikertas, dari kita dan untuk kita, yang rencananya tiap Sabtu malam jam 8 akan ada coach-coach baru dan juga tentunya ada tips-tips baru dari beberapa desainer. Ini masih ada kurang lebih 6-7 desainer lagi nih untuk depannya udah kita siapkan.
Mungkin juga nanti masing-masing desainer punya software yang berbeda-beda, jadi mungkin teman-teman juga bisa milah-milah nanti mana yang lebih nyaman ataupun lebih prefer untuk menggunakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Kang Dani Hamdani dari Perban nih, dari Peri Bandung. Terima kasih atas waktunya dan juga kehadiran teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa sesi kita nanti kita akan upload ke dalam di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Nanti kita proses dulu, kita edit dulu. Nanti teman-teman juga bisa ngecek kembali, rewind kembali. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.